dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Shalom. Shalom kakak. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kamu. Terima kasih. Shalom kakak. Ayat hafalan kita minggu ini Matius 6 ayat 33. Maka carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makasih, shalom. Shalom kakak. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Shalom kakak. Hafalan kita minggu ini Matius 6 ayat 33. Maka carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Salam kakak, salam teman-teman. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
hati. Selamat siang Kak, nama saya Kevin. Saya akan membacakan ayat hafalan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan dan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih Kak. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Kakak-kakak di sekolah minggu, nama saya Diando Farifi Tumanggo. Ia akan menghafalkan ayat Alkitab Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terima kasih. Matius 6 ayat yang ketiga. Beginilah bunyinya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu.
Shalom adik-adik, sebelum kita memulai ibadah minggu pagi ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita datang di hadapan Tuhan pagi, siang, sore, dan bahkan malam hari. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat Tuhan selalu baru dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saat ini kita memasuki ibadah, kita datang di hadapan Tuhan, kita naikkan lagu pujian Bapa Ku Datang Padamu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata bahwasanya Kau serta kami selamanya. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk minggu ini yang diambil dari titah pertama sampai titah keempat. Begini bunyinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan kepada Tuhan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, mari sebelum kita mendengarkan doa, mari kita bernyanyi Ajaib Benar.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Epistel kita untuk minggu pagi ini yang diambil dari buku Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Buku Ibrani pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ke-13. Begini bunyinya. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan perzina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka, dan contohlah iman mereka. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan selama-lamanya. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia, dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Kita mempunyai suatu mezbah, dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa, dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan, menanggung kehinaannya. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Kita mengaku iman kita, untuk itu kita akan mengangkat lagu pujian, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus,
Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Cerita Alkitab kita nanti akan disampaikan oleh Kak Firman. Nah, oke adik-adik, sebelumnya kita akan mengangkat lagu pujian Firman-Mu. Selamat hari Minggu adik-adik, Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuntunlah kami untuk dapat melakukan semua firman-Mu ya Tuhan. Amin. Adik-adik, cerita diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Mari kita buka ya Alkitabnya. Kakak bacakan ya. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, Samuel. Pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan dalam belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab ia berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tertidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar.
Adik-adik, kita akan menyaksikan video. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Ada seorang laki-laki dari pegunungan Efraim, Elkana dengan Hana, istrinya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan." Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo kepada Eli. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik. Pada suatu hari Eli sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, Iya, Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil. Tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Iya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku. Tidurlah kembali." Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, Ya, Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel, anakku, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Halo kakak. Halo Kak Fiona. Halo Kak. Tadi kita sudah lihat video ya Kak Iya, ya, Kak. cerita tentang si Samuel. Iya, ternyata Samuel itu tinggal di bait Allah bersama dengan Nabi, siapa namanya tadi ya? Nabi Eli. Kak Fiona. Ternyata Samuel itu sudah dipersembahkan ibunya
famili kami itu loh. Bukan seperti Samuel yang cerita tadi. Yang menjadi anak dengar-dengar. Iya, enggak. Misalnya kakak begini, dia dipanggil sama mamanya, Samuel. Enggak dengar kak, nonton TV nonton. Samuel, dengar juga. Samuel, dengar juga. Terus mamanya bilang, Samuel. Saat ini apa kamu ini? Lari ketemu mamanya. Iya mama, ya mama. Gimana itu kak? Ya, kan tidak boleh kak ya. Samuel tadi aja dipanggil pertama kali Samuel. Dikira yang manggil itu Nabi Eli. 2 kali lagi dipanggil Samuel. Dia langsung jawab. Dia panggil, ternyata bukan Nabi Eli yang manggil. 3 kali lagi dipanggil, ternyata yang dia memanggilnya itu adalah Tuhan. Dia langsung mendengar, dia langsung menjawab. Hendaknya juga seperti itu. Tapi ada juga nih kak, ada bukan ada sekolah minggu di sini sih, bukan di Jambi 1 sih, mungkin Tempat ada lain ya, tempat Kak, ya? lain kan. Dia namanya Rio. Rio, panggil mamanya. Diam, tidak jawab. Rio, diam, tidak jawab juga. Sampai 3 kali. Rio, katanya itu. Sampai 3 oktav suara mamanya baru dia jawab. Apa mama nih? Sudahlah mamanya manggil, dia marah-marah lagi. Mamanya sibuk nih kan. Aku kan dengar mama manggil. Bukan malah dia minta maaf sama mamanya. Malah mamanya dimarahin. Boleh tidak kayak gitu kak? Nggak boleh. Nggak boleh ya adik-adik ya. Seharusnya kita mencontoh seperti Samuel tadi. Harus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Berarti kak, kalau kita dipanggil kita harus nyahut ya kak ya. Manggil. Jangan mama papa saja kalau manggil langsung dengar. Tapi orang tua itu siapa saja? Ada kakak, opo, tante. Kalau misalnya ada guru di sekolah, orang tua nggak kak? Iya kak, orang tua. Terus kalau misalnya ada mamang es, itu orang tua juga nggak? Orang tua kak. Pokoknya kak orang tua itu ya orang yang lebih tua dari kita kak. Oh gitu. Berarti terhadap orang yang lebih tua dari kita, umurnya lebih tua dari kita, kita haruslah bersikap sopan dan harus juga mau mendengar siapa? Nasihat orang tua. Nah, seperti ada lagu kak, Hai anak, itu nggak lagunya kak? Tahu kak? Ayo coba kita nyanyi sama mana ya kak yuk? Efesus 6 ayat 1. Yuk kita nyanyikan kak ya? Ayo, di ada sekolah minggu sama-sama. Yuk kita nyanyi sama-sama ya, 1, 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Ya, kita harus mendengar didikan orang tua. Itu juga dengan adik-adik sekolah minggu. Mau ya meniru teladan Samuel ya? Mau ya? Tanya dulu dong adik-adik di rumah. Ayo adik-adik, siapa yang mau seperti Samuel dalam cerita ini? Ayo. Banyak kak, banyak kak. Banyak yuk kak, yuk. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan sekolah minggu pada hari ini yang mendengarkan cerita Alkitab kita, yang mengikuti ibadah saat ini, mau menjadi anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan dan nasihat orang tua. Demikianlah kakak cerita Alkitabnya. Mari kita bersatu dalam doa. Angkat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami sedang mendengar sebagian firman-Mu. Semoga firman-Mu ini menjadi tuntunan bagi kami ya Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami selama ibadah ini. Dadah, salam adik-adik, salam. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Nah, adik-adik yang terkasih, tadi kita sudah mendengarkan cerita Alkitab ya kan? Nah, dari cerita Alkitab kita saat ini, adik-adik harus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Mau mendengar panggilan orang tua kita. Orang tua itu siapa? Mama, papa, opung, budak, kakak, amang, guru, semuanya yang lebih tua dari kita harus kita hormati. Oke adik-adik ya, supaya Tuhan Yesus senang kepada kita. Nah sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Ayo persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan ya, jangan diregut.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dan dengan wajah-Nya dan dikasihkannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekalian.